Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan ya, Mimin akhirnya sudah memutuskan buat manhwa ini, Mimin akan upload setiap minggu dengan durasi sekitar 15-20 menit. Jadi buat kalian yang lebih suka nonton 2 minggu sekali, videonya bisa ditabung dulu ya. Oh ya, soal editing landscape sama potret, kemarin ada yang suka landscape, ada juga yang lebih suka potret. Jadi Mimin ambil jalan tengah aja. Kalau adegannya lebar atau karakternya banyak, Mimin pakai landscape. Kalau enggak, tetap potret seperti biasa. Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita kali ini dilanjutkan dengan penjelasan mengenai syarat penggunaan multinasional Tower Access Ticket. Syaratnya cukup sederhana, yaitu seorang player tidak bisa memasuki lantai tower yang lebih tinggi dari progres yang telah ia capai. Jadi, jika Juyuk ingin memasuki lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab, ia harus terlebih dahulu mencapai lantai 60 di Black Tower Korea. Kembali bersama Juyuk yang kini telah memasuki lantai 52 Black Tower Korea. Sesaat setelah tiba, sebuah panel sistem muncul dan memberitahu bahwa kemampuan fisiknya telah meningkat untuk menyesuaikan dengan level saat ini. Selain itu, trait serta seluruh skill tempurnya kini sudah dapat digunakan sepenuhnya. Tak lama kemudian, status Juyuk pun diperlihatkan, menunjukkan bahwa levelnya kini telah mencapai 52. Sembari mengencangkan otot di lengannya, Jujik bergumam bahwa sekarang ia memiliki mana yang cukup untuk mempertahankan Shadow Step tetap aktif sepanjang hari. Ia kemudian kagum, tak bisa menahan diri untuk mengomentari urat-uratnya yang kini tampak semakin menonjol dan berotot. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat semangat Juyuk sedikit menurun. Peralatan yang ia gunakan saat ini terasa sangat biasa dibandingkan perlengkapan yang sebelumnya ia miliki. Bahkan ia terpaksa kembali memakai senjata lamanya karena senjata yang lain dibawa Korsak untuk keperluan negosiasi. Di sisi lain, Korsak langsung bertanya apakah Sersan Veronica juga akan memegang komando pada pertempuran hari ini. Dengan tegas, Veronica menjawab bahwa benar, ia mengikuti perintah kapten yaitu Juhyuk, ia selalu siap memegang komando operasi kapanpun dibutuhkan. Namun di saat yang sama Veronica tiba-tiba terkejut saat memeriksa senjatanya. Juhyuk pun bertanya apakah ada masalah. Veronica menjelaskan bahwa amunisi senjatanya telah habis karena ia lupa mengisi ulang setelah pertempuran sebelumnya. Ia kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa biasanya dirinya mengekstrak mana stun dari tubuh monster yang telah dikalahkan untuk mengisi ulang senjatanya. Namun karena pertempuran kemarin berakhir terlalu cepat, ia belum sempat melakukannya. Veronica kemudian menjelaskan bahwa Magic Gun miliknya menggunakan mana stun sebagai sumber amunisi untuk dapat beroperasi. Mendengar penjelasan itu, mata Razik langsung berbinar. Ia segera mengeluarkan beberapa mana stun dari dalam tasnya sambil berkata bahwa mereka memiliki persediaan mana stun yang sangat banyak hasil menambang di dalam tower. Melihat banyaknya mana stun yang dikeluarkan Razik, Veronica langsung terlihat senang. Ia segera memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih dan memanggil Razik sebagai petugas logistik. Mendengar sebutan itu, Razik langsung terkejut. Juhyuk pun ikut memuji Razik dan berkata bahwa mulai sekarang ia menantikan perannya sebagai petugas logistik tim. Ucapan itu membuat Razik salah tingkah, apalagi teman-temannya ikut bertepuk tangan karena kini ia akhirnya memiliki peran baru. Setelah itu Juyuk meminta tolong kepada Razik agar selalu mengisi ulang amunisi Sersan Veronica setiap kali persediaannya habis. Veronica kemudian berkata bahwa setiap kali amunisinya habis, ia akan mengangkat lengan kirinya sebagai kode kepada petugas logistik Razik agar segera mengisi ulang persediaan amunisinya. Juyuk pun mengangguk sambil tersenyum dan meminta Veronica untuk menembak sepuasnya. Ia berkata bahwa mereka memiliki persediaan mana stun yang lebih dari cukup, jadi Veronica tidak perlu khawatir kehabisan amunisi. Tak lama kemudian, misi lantai 52 pun muncul. Target kali ini adalah mengalahkan 15 Steel Beaked Pitch Black Griffin dalam batas waktu 14 jam. Sesaat kemudian, kawanan Griffin mulai berdatangan. Melihat itu, Veronica langsung mengkonfirmasi target jarak jauh dan mengaktifkan Magic Scope miliknya. Setelah memastikan seluruh target berada dalam jangkauan tembak, ia kembali mengaktifkan Mobility Gear. Seketika, mana mulai berkumpul di sekitar kedua sepatunya. Melihat perlengkapan Veronica yang dipenuhi berbagai perangkat sihir canggih, Juyuk tak bisa menahan rasa kagumnya. Dalam hati ia merasa penampilan Veronica benar-benar memiliki nuansa perpaduan steampunk dan cyberpunk.
Tak lama kemudian, seluruh summon mulai bergerak menuju posisi masing-masing. Veronica lalu bertanya kepada skuadnya berapa banyak Griffin yang sanggup mereka tangani sekaligus. Gobang dengan percaya diri menjawab bahwa ia tidak peduli, bahkan jika Veronica mengirim ke-15 monster itu sekaligus kepadanya. Mendengar jawaban tersebut, Veronica tampak cukup puas. Namun sebelum memulai operasi, ia tidak lupa mengingatkan Putri Geon yang berada di barisan belakang agar tetap berhati-hati karena serangan kali ini kemungkinan besar akan memicu agro seluruh kawanan Griffin. Geon yang sudah lebih dulu mengaktifkan buff untuk timnya hanya tersenyum lalu meminta teman-temannya untuk tidak perlu khawatir. Veronica kemudian langsung menarik agro dengan melepaskan rentetan peluru mana ke arah langit. Seketika seluruh kawanan Griffin mulai mengalihkan perhatian mereka dan terbang mendekat ke arahnya. Melihat semua target telah berkumpul, Veronica meminta rekan-rekannya untuk menahan para Griffin sejenak karena ia akan menyapu bersih mereka terlebih dahulu menggunakan Large Shell. Melihat koordinasi Veronica yang begitu rapi, Juyuk semakin tidak sabar. Tangannya sudah gatal ingin segera ikut bertarung. Karena ingin merasakan langsung aksi di medan tempur, ia pun berlari ke barisan depan sambil berkata bahwa dirinya akan ikut membantu. Veronica yang terkejut melihat sang kapten yaitu Juyuk tiba-tiba maju ke garis depan langsung memperingatkannya bahwa berada di posisi depan sangat berbahaya. Mendengar reaksi Veronica, Juyuk hanya bisa menangis dalam hati. Ia benar-benar heran kenapa Veronica juga bersikap sama seperti summon-summon lainnya yang selalu melarangnya bertarung di garis depan. Sembari mengisi penuh Large Shell miliknya, Veronica berkata bahwa biasanya saat perang daripada terbunuh oleh musuh. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Veronica langsung melepaskan tembakan Large Shell tersebut. Ledakan dahsyat seketika menghancurkan 3 Griffin sekaligus di udara. Melihat daya hancur tembakan yang Veronica sebut sebagai Large Shell, Juyuk hanya bisa membeku. Dalam hati ia bergumam bahwa jika dirinya sampai tertembak, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Veronica kemudian melanjutkan ucapannya dengan tenang bahwa biasanya lebih banyak prajurit yang mati karena tembakan dari teman sendiri. Mendengar peringatan Veronica, Juyuk hanya bisa pasrah. Walaupun dirinya hampir tidak mendapat kesempatan untuk ikut beraksi, ia harus mengakui bahwa Veronica benar-benar bisa diandalkan. Sejak bergabungnya Veronica, proses penyelesaian setiap lantai menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, pemberitahuan penyelesaian peringkat S++ di lantai 52 pun muncul. Keesokan harinya Juyuk kembali menaklukkan lantai 53 dengan peringkat S++. Sehari setelahnya ia kembali meraih peringkat S++ di lantai 54. Dan begitulah Juyuk terus mendorong progresnya tanpa henti, bertekad menaiki Black Tower hingga mencapai lantai 60. Di saat yang sama di Uni Emirat Arab, tepatnya di kediaman putra mahkota Abdul bin Salah, situasi justru berubah semakin mencekam. Abdul bin Salah sendiri tidak menyangka bahwa kini dirinya dilarang melakukan aktivitas di luar ruangan. Bahkan ia juga terancam dicopot dari gelarnya sebagai putra mahkota. Melihat perkembangan tersebut, Abdul bin Salah hanya bisa menyadari bahwa keadaan kini telah menjadi jauh lebih serius daripada yang ia bayangkan. Sebelumnya, para petinggi terus mencemoohnya karena dianggap telah mengambil keputusan yang gila. Abdul bin Salah menyerahkan Trade Enhancement Rune, benda yang merupakan syarat paling penting untuk menandatangani kontrak naturalisasi sementara dengan Arab Saudi, kepada seorang berandalan yang bahkan tidak jelas asal-usulnya. Kini, Abdul bin Salah hanya bisa merenung jika gelarnya sebagai putra mahkota benar-benar dicabut, besar kemungkinan ia akan diasingkan dari Uni Emirat Arab. Setelah itu, ia bahkan merasa bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran seorang pembunuh bayaran. Namun tepat pada saat itu sebuah berita baru muncul. Lantai 54 Black Tower Korea baru saja berhasil diselesaikan dengan peringkat S++. Melihat berita tersebut, Abdul bin Salah bergumam dalam hati. Awalnya ia sempat mengira dirinya telah ditipu, tetapi kini keyakinannya semakin kuat. Gobang berhasil menaklukkan lantai 51 hingga lantai 54 hanya dalam 4 hari berturut-turut. Menurutnya, sudah pasti Gobang sedang memanjat setiap lantai itu demi menepati janji yang pernah diucapkannya. Jika lantai 60 benar-benar berhasil diselesaikan, Abdul bin Salah bertekad akan segera pergi ke Korea. Tentu saja ia juga akan menyiapkan berbagai hadiah berharga sebagai bentuk rasa terima kasih. Dengan penuh keyakinan, Abdul bin Salah pun bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertemu dengan Gobang sekali lagi dan menjaga hubungan baik dengannya. Sementara itu waktu hingga runtuhnya Black Tower Uni Emirat Arab, kini hanya tersisa 10 hari.
Kembali bersama Juyuk yang kini telah memasuki lantai 55 Black Tower Korea. Misi kali ini adalah mengalahkan 50 Griffin dari jenis apapun, serta satu Peacock Feederstrom Griffin dalam batas waktu 12 jam. Begitu memasuki area tersebut, terlihat kawanan Griffin dari berbagai jenis telah memenuhi langit. Juyuk dan para samannya pun segera bersiap menghadapi pertempuran. Melihat langit yang dipenuhi monster, Juyuk hanya bisa bergumam dalam hati bahwa jumlah mereka benar-benar sangat banyak, padahal mereka hanya perlu mengalahkan 50 ekor sebelum sang bos muncul. Namun, jika mereka salah memicu agro, bukan tidak mungkin ratusan Griffin sekaligus akan langsung menyerang mereka. Akan tetapi, tiba-tiba Veronica langsung melepaskan rentetan tembakan rapid fire membuat Juyuk terkejut. Dalam hati ia bertanya-tanya, bukankah mereka seharusnya berhati-hati agar tidak menarik terlalu banyak agro? Namun Veronica justru terus menembakkan peluru ke arah langit untuk memancing perhatian seluruh kawanan Griffin. Benar saja, ratusan Griffin langsung terbang dengan kecepatan tinggi menuju tim Juyuk. Di saat yang sama, Gion segera mengaktifkan debuff kepada para monster. Seketika para Griffin kehilangan kemampuan terbangnya dan mulai berjatuhan ke tanah. Dalam sekejap, kawanan monster yang tadinya tampak mengerikan itu berubah seperti sekumpulan burung merpati berukuran jauh lebih besar. Tentu saja di saat yang sama, Gobang dan Korsak langsung bergerak membinasakan para Griffin yang berjatuhan. Melihat kerjasama mereka, Juyuk hanya bisa bergumam dalam hati, koordinasi Veronica dengan Geon benar-benar luar biasa. Dengan dukungan debuff dari Geon dan komando Veronica, kecepatan berburu mereka meningkat secara drastis hingga terasa benar-benar gila. Setelah Gobang dan Korsak berhasil membunuh 50 Griffin, tiba-tiba sebuah bayangan raksasa menyelimuti mereka dari atas saat mendongak. Ternyata sosok itu adalah Peacock Feederstrom Griffin, sang bos lantai 55. Melihat bos akhirnya muncul, Juyuk langsung bergumam dalam hati. Ia tahu bahwa jurus pamungkas monster itu terkenal telah menyebabkan banyak korban jiwa karena tingkat mematikannya yang sangat mengerikan. Sedetik kemudian, sang bos mulai melancarkan serangannya dengan menghujani area menggunakan ribuan bulu tajam. Namun di saat yang sama, Gobang langsung berdiri di depan Veronica untuk melindunginya. Karena saat itu, Veronica masih sibuk mengisi large shell miliknya. Begitu persiapannya selesai, Veronica tanpa ragu langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah sang bos. Ledakan tembakan itu menembus perut Peacock Feederstrom Griffin hingga tembus ke belakang. Dalam hati, Juyuk sempat berpikir bahwa bahkan bos Griffin yang terkenal begitu ganas pun bagi party mereka hanyalah. Belum sempat menyelesaikan pikirannya, tubuh sang bos langsung jatuh tepat di tengah-tengah para saman Juyuk. Kini, monster itu seperti seekor burung merpati berukuran raksasa yang tinggal menunggu untuk dihabisi. Benar saja, sesaat kemudian bos Griffin itu tiba-tiba berpura-pura menjadi seekor burung yang tidak berdaya. Namun trik seperti itu tentu tidak akan mempan terhadap party Juyuk. Secara bersamaan, Gobang langsung memelintir leher sang bos. Korsak menusuk senjatanya ke tubuh monster itu, sementara Veronica melepaskan satu tembakan tepat ke kepalanya. Tak lama kemudian, pemberitahuan penyelesaian peringkat S++ di lantai 55 Black Tower Korea pun muncul. Sebagai hadiah penyelesaian S++, Juyuk kembali memperoleh emblem platinum. Setelah kembali ke penthouse, Juyuk yang kini telah mengumpulkan 55 emblem platinum langsung memeriksa perk miliknya. Para summon juga ikut berkumpul di sekitarnya menunggu hasilnya dengan penuh antusias. Di saat yang sama, Juyuk mulai berharap semoga hadiah yang didapat kali ini adalah rune peningkat Great Summon, karena dengan begitu ia bisa mempromosikan petugas logistik Razik ke Great SR. Tanpa menunggu lebih lama, Juyuk pun berteriak, "Periksa!" Seketika sebuah panel sistem muncul memberitahukan bahwa sebuah perk telah diberikan sebagai hadiah karena berhasil mengumpulkan 55 emblem platinum. Perk yang diperoleh Juyuk adalah kemampuan untuk menyalin satu skill dari makhluk yang telah ia summon. Tak lama kemudian, daftar nama seluruh summon yang dapat dipilih pun muncul di hadapannya. Melihat perk yang baru saja diperolehnya, Juyuk tampak cukup senang. Ia bergumam bahwa sudah lama sekali dirinya tidak melihat perk skill kopi muncul. Mengetahui tuannya mendapatkan kemampuan tersebut, Korsak langsung berkata bahwa bukankah perk itu benar-benar luar biasa. Geon dan Razik pun ikut memberikan ucapan selamat kepada Juyuk. Setelah itu, beberapa panel sistem bermunculan, masing-masing menampilkan daftar skill yang dapat dipilih dari setiap summon milik Juyuk. Melihat semua pilihan yang tersedia, Juyuk hanya bisa terkejut. Jumlah skill yang bisa ia salin ternyata benar-benar sangat banyak.
Sambil menatap satu persatu daftar tersebut, Juyuk pun berseru, dari 5 summon yang ia miliki, skill siapa yang sebaiknya ia salin. Mendengar teriakan summonernya, mata Korsak, Gion, dan Gobang langsung berbinar. Gion dengan penuh percaya diri menajamkan matanya sambil berkata bahwa jika tuannya ingin memilih salah satu skill miliknya, ia merekomendasikan Bell of Encouragement, Bell of Weakness, Bell of Confusion, Drum of Fighting Spirit, atau Talisman Art. Menurut Geon, dengan memiliki skill-skill tersebut, Juyuk akan mampu menghadapi berbagai situasi kritis dengan jauh lebih baik. Korsak langsung memotong ucapan Geon dan menegaskan bahwa itu bukan pilihan yang tepat. Ia kemudian menyuruh tuannya memilih salah satu skill miliknya seperti Stealth, Invisibility, Polymorph, Despicable Ambush, atau Disruption. Menurut Korsak, yang paling penting saat ini adalah meningkatkan peluang tuannya untuk kabur dan bertahan hidup. Gobang pun ikut menyampaikan pendapatnya. Ia menyarankan tuannya memilih salah satu skill miliknya, seperti Diamond Skin, Rapid Regeneration, Gigantification, Iron Head, atau Steadfast Soul. Menurut Gobang, menjadi kuat dan sulit dikalahkan adalah pilihan terbaik. Dengan begitu, tuannya tidak akan mudah mati. Mendengar perkataan mereka, Gion langsung kesal. Ia pun bertanya apakah mereka berdua benar-benar tidak tahu seberapa banyak skill hebat yang ia miliki. Korsak tentu tidak tinggal diam. Ia langsung membalas dengan bertanya apakah Gion mengira hanya dirinya yang memiliki kumpulan skill luar biasa. Gobang pun ikut menyaut. Menurutnya sebagai seorang warrior, ia juga memiliki banyak skill yang tidak kalah hebat. Setelah itu Gion, Korsak, dan Gobang terus menyarankan berbagai skill andalan mereka. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Mereka terus berbicara tanpa henti hingga Juyuk benar-benar kewalahan. Dalam hati Juyuk hanya bisa menjerit karena berharap mereka berhenti dan tidak lagi menambah pilihan yang harus ia pertimbangkan. Namun, di saat itu pula perhatian Juyuk tertuju pada sebuah panel kecil yang berada di belakang panel-panel besar tersebut. Saat melihatnya, ternyata itu adalah daftar skill milik Mad Demon. Karena tingkat kepuasan Pak Tua Guangma masih rendah, pilihan skill yang tersedia pun sangat sedikit. Di dalam daftar itu hanya ada satu skill, yaitu Blood Jet Ganggi. Sembari menatap panel tersebut, Juyuk kembali sadar bahwa daftar skill milik Mad Demon memang hanya menawarkan satu pilihan. Sementara Gion, Gobang, dan Korsak masih sibuk merekomendasikan skill mereka masing-masing, Juyuk tiba-tiba berteriak meminta mereka berhenti. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menentukan pilihan. Mendengar hal itu, Gion, Korsak, dan Gobang langsung tegang. Korsak pun segera bertanya skill apa yang akhirnya dipilih oleh tuannya. Dengan tenang, Juyuk menjawab bahwa dirinya memilih Blood Jet Ganggi, skill milik Pak Tua Guangma. Mendengar jawaban tersebut, seluruh summon langsung membeku karena tidak percaya, bahkan Razik sampai menangis. Di sisi lain, Juyuk justru semakin penasaran seperti apa kemampuan skill milik Pak Tua Mad Demon itu. Ia pun ingin segera mencobanya di dalam tower. Tak lama kemudian, sebuah panel sistem menampilkan deskripsi Blood Jet Ganggi. Skill tersebut memungkinkan penggunanya memancarkan energi tak berwujud yang dapat mengubah seluruh tubuh menjadi sebuah senjata. Dan ya, itulah akhir cerita di part 20. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton sampai akhir. Sebelum Mimin menutup video ini, Mimin mau tanya dulu nih. Kalau kalian jadi Juyuk, kalian bakal menyalin skill milik siapa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.